Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, tidak bosan-bosannya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus berprestasi, bisa terus mengejar-ngejar mimpi yang belum kita capai karena kita sehat. Nah itu teman-teman ya, makanya kita harus bersyukur. Nikmat sehat adalah nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan jangan lupa like, subscribe, juga tekan tanda bell atau loncengnya agar teman-teman bisa terus update mengikuti channel Jelajah Supranatural ini. Ini di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya. Ini adalah konsultasi bisnis. Jadi teman-teman kalau konsultasi apa saja itu dikenakan biaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya memegang sebilah keris, teman-teman ya. Jadi kalau biasanya saya menceritakan keris di episode sebelumnya, mungkin keris ini pernah saya ceritakan kepada teman-teman. Ini saya kali ini lebih kepada fungsi dan kegunaannya atau filosofinya. Jadi lebih ke sana, lebih mendalam ke sana ya teman-teman. Kalau kemarin-kemarin kan itu bilahnya apa, terus warangkannya apa, sampai ke cara merawat dan lain-lain ya. Nah pada kali ini lebih kepada fungsi dan kegunaannya. Nah, namun semua itu ya tergantung pada teman-teman, kepercayaan teman-teman semua. Ini hanya benda yang benda mati, boleh dikatakan ini buatan manusia biasa ya teman-teman. Namun benda ini adalah warisan dari nenek moyang kita, dari leluhur kita. Nah ini saya memegang sebilah keris ini teman-teman. Ini lotnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lot 9. Ini keris ini dinamakan keris Kiai Carang Soko teman-teman. Jadi lotnya 9 ya. Lot 9 itu mengandung makna dan arti. Ini adalah sebagai filosofinya. Itu lotnya 9 itu berfilosofi atau mengandung arti. Ini 9 adalah Babahan Hawa Songo. Babahan Hawa Songo itu sumber dari kehidupan. Jadi di manusia ini ada lubang 9, ada telinga, mata, hidung dan lain-lain. Nah teman-teman bisa hitung lebih rinci, itulah Babahan Hawa Songo. Makanya dibuatlah oleh empu-empu terdahulu, itu kerisnya Lot 9. Itu kalau di dalam buku keris ini dinamakan keris Kiai Carang Soko. Dan ini teman-teman bisa lihat, bisa perhatikan riciannya ini lengkap. Ini ada kembang kacang, lambe gajah. Di sini ada rician-rician di belakang ini teman-teman ya. Ini komplit. Dan keris yang saya pegang ini sangat spesial. Ini berpamor udan mas teman-teman ya. Kiai Carang Soko, dapurnya dan pamornya udan mas. Di sini mengandung arti atau filosofinya atau gunanya ini sangat luar biasa teman-teman. Selain tadi saya sampaikan bahwa keris ini yang lotnya 9 tuh gunanya untuk sumber kehidupan atau Babahan Hawa Songo, bagi yang menyimpannya itu senantiasa diberikan kelancaran rezekinya ya kan. Itu dan di sini ini yang bikin tambah luar biasanya adalah pamornya. Pamornya ini mengandung makna atau mengandung energi sebagai untuk pedagang-pedagang atau marketing atau penjual. Jadi teman-teman kalau berdagang apa saja, itu yang cocok memegang keris apa? Yang cocok adalah memegang keris yang pamornya udan mas. Ini untuk pedagang. Pedagang apa saja? Bisa pedagang sembako, pedagang pakaian dan lain-lain, kecuali ya teman-teman, kecuali pedagang tanah, itu beda nanti kerisnya teman-teman. Jadi ini ya
misalnya pedagang pakaian, elektro, mebel, bangunan, dan beras, sembako dan lain-lain lah. Nah itu, kecuali dagang bumi, tanah itu beda nanti pusakanya. Nah, ada yang bertanya, apakah semua keris dan emas itu bisa dipegang oleh semua orang? Nah itu teman-teman. Jadi kalau secara fisiknya kita mau ngoleksi saja, tidak mengambil filosofi atau fungsi kegunaan, itu ya biasa, semua orang bisa memegangnya. Namun kalau teman-teman mau memahar keris, itu yang memang mau digunakan energinya, yoni atau kodamnya, ya kan, itu untuk melancarkan rezeki kita, itu ya disesuaikan atau diselaraskan antara kodam dan pemiliknya tersebut. Jadi kalau saya sampaikan kepada teman-teman, ini keris dan emas ini cocok untuk pedagang, marketing, misalnya marketing mobil atau apa dan lain-lain, ini boleh. Itu tidak semua teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau mahar keris tersebut ya harus apa? Harus tanya betul-betul kepada pemilik sebelumnya, biar diselaraskan. Apa yang diselaraskan, yoni atau kodamnya, kepada Anda yang mau membeli atau mahar pusaka tersebut. Karena kalau tidak diselaraskan, tidak pas atau tidak tepat, juga tidak ada gunanya. Itu teman-teman ya. Jadi harus dipahami, bukan teman-teman harus cuma membeli keris di pasar misalnya atau di mana saja ya. Semua keris itu asli ya teman-teman ya. Yang membedakan itu cuma buatan baru atau lama. Oh, saya udah melihat video Kitruno, saya beli keris ini di pasar. Kerisnya udan mas, loknya 9, Kiai Carangsoko sama. Itu kan. Terus nanti teman-teman dibawa pulang, lalu di situ disimpan. Nah, yang pertama ada kodam atau yoninya tidak. Ya, kalau tidak ya tidak akan berfungsi. Walaupun ada yoni atau kodamnya. Kodam di dalam pusaka-pusaka ini teman-teman itu berbeda-beda. Misalnya saya punya keris Kiai Carangsoko ini bukan cuma 1, ada 4 gitu ya. Ini akan berbeda-beda karakter. Ya, tidak akan semuanya sama, tidak bisa. Ini cuma wadahnya. Ini cuma wadahnya. Sedang yang kita gunakan adalah yoni fungsinya atau kodamnya. Jadi akan berbeda-beda. Makanya setiap pusaka walaupun sama kerisnya, sama-sama Kiai Carangsoko, namun belum tentu cocok untuk semua orang. Harus dicocokkan dengan apa? Dengan weton atau tanggal lahir. Nah, dengan teknik-teknik khusus yang dimiliki oleh seorang spiritualis yang paham akan keris tersebut, maka keris tersebut akan bisa fungsi secara maksimal. Jadi tidak bisa sembarangan, sekali lagi teman-teman. Jadi banyak yang komentar atau WhatsApp saya, kok saya punya keris ini kok nggak berfungsi, kenapa ya Kitruno Pamungkas. Nah itu teman-teman. Jadi lebih kepada yang saya sampaikan tadi, harus dicocokkan, harus diselaraskan. Nah itu kalau dahulu, zaman wali songo itu kan, itu kalau membuat keris itu pesan kepada empu. Jadi tidak, kalau sekarang kan kita mahar-mahar yang sudah ada. Ya, makanya harus diselaraskan teman-teman. Kalau dulu pesan, orang tersebut pesan lalu dibuat sama empunya, ya itu pasti akan cocok. Nah, kalau sekarang kan kita mahar dari orang ke orang. Apalagi keris-keris yang seperti ini keris ini Tangguh Mataram teman-teman. Ini sudah berapa tangan yang pegang, ini sudah berapa orang, saya pun tidak bisa tahu. Akhirnya jatuh ke tangan saya. Nanti kalau ada yang minat teman-teman, ini bisa dimahar orang lain lagi, jatuh ke tangan orang lain lagi, dan seterusnya. Nah itu ya sahabat jelajah supranatural, ya harus dipahaminya di sini. Sekali lagi tidak bisa sembarangan. Jadi sahabat jelajah supranatural harus pahami itu. Makanya kalau Anda semua, teman-teman semua mau mahar keris, itu harus kepada orang yang betul-betul paham atau tahu keris tersebut. Agar apa? Agar betul-betul berfungsi secara energi atau yoni untuk Anda
sesuai harapan Anda. Jadi untuk apa kita menyimpan keris banyak-banyak kalau tidak berfungsi atau energinya tidak mampu kita pergunakan, ya kan? Untuk apa? Ya, itu teman-teman ya, kita makanya harus berfungsi dan harus berguna. Nah, itulah sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada, cerita singkat tentang keris Kiai Carang Soko. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang tidak sopan mohon dimaafkan, karena teman-teman juga pasti paham dan pasti tahu kekurangan itu milik manusia, termasuk saya Ki Truno Pamungkas. Dan saksikan terus Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. Wallahu birabinas, malik binas ilahinas musyari wasfasil khanas, alladhi wasfisul fi sudurin nas minal jin dan dewan.